Nah, teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara meletakkan polanya yang sudah jadi tadi, pola duyung ekornya, kemudian meletakkan di kain yang akan kita gunakan untuk rok duyungnya ya. Oke, yang ini adalah tengah depan. Yang ini adalah tengah depan, kita letakkan di lipatan kain. Nah, untuk pinggiran ini kainnya yang bagian yang timbul, ini ada titik-titik timbul di sini, itu yang bagian timbul itu adalah luar, terus yang bagian halus, yang titik-titiknya itu lubang-lubangnya itu halus, itu bagian dalam. Nah, letakkan seperti ini press di pinggir, di lipatan kain, terus kemudian harusnya kan seperti ini ya. Nah, kemudian ini bisa diposisi, karena ini yang bagian belakang ini kan terlalu lebar banget ya, kita bisa posisikan seperti ini. Nah, seperti ini posisinya, atau ini bisa dibalik. Kalau misalnya motif kainnya ini nggak harus yang harus di bawah, bagian bawah aja kayak batik gitu, itu bisa dibolak-balik seperti ini, atau kainnya polos. Tapi kalau kainnya motif tertentu, jadi yang bagian ini harus di bawah, ya harus di bawah semua begini ya. Kalau enggak ya seperti ini, bisa untuk menghemat kainnya. Nah, seperti ini. Terus ini juga seperti ini agak ditinggikan biar hemat kainnya. Kalau sudah, ini yang bagian tengah belakang, ini bisa untuk menghemat kain, caranya seperti ini ya. Nah, teman-teman, untuk yang bagian bawahnya ini, karena kan lengkung-lengkung begini, itu bisa dikasih kelepan ya, terus nanti dijahit sesuai dengan lengkungannya. Terus teman-teman, kalau misalnya supaya serat kainnya itu tidak serong ya, kita harus kalau ini kan tepat di pinggir kain. Nah, ini harus fokusnya seperti ini, kita ukur dari tepi yang lipatan ini sampai ke sini, ke garis yang lurus. Kalau misalnya di sini itu 15, semua harus 15 dari sini, terus baru mengikuti yang lain. Begitupun juga yang di sini, itu sama, di garis yang lurus, cari garis yang lurusnya. Terus kemudian yang ini juga sama, ditarik garis yang lurusnya begini. Oke, kemudian kita lanjut dengan memotong kain. Yang bagian ini sisain 1,5, yang bagian samping 2 cm, yang bagian ini sisain 1 cm aja, kemudian digelepi. Oke, kita gunting. Nah, teman-teman, karena ini saya kemarin itu terbatas waktu, karena tidak memotong kelepannya yang ini, yang pinggiran ujung roknya itu, jadi sekarang kita kasih kelepan begini, langsung ke kainnya, dipotongkan di kainnya seperti ini ya. Ini yang bagian depan tengah, terus ini yang bagian depan samping. Jadi masing-masing itu 2 lembar begitu ya. Nah, begini.
Begitupun dengan yang lainnya ya, seperti ini semua ya. Jadi dikasih, kita motongnya 2 lembar untuk kiri sama kanan ya. Oke. Nah, ini sudah. Terus ini sudah. Ini juga sudah. Semuanya sudah. Nah, kemudian untuk menjahitnya, kita jahitnya itu dijahit satu-satu dulu seperti ini, dijahit pinggirannya dulu baru nanti disambung-sambung ya. Aku kalau bilang ini namanya gigi walang ya. Jadi kita jahit gigi walangnya dulu, terus kemudian dicacah, setelah itu dibalik, ditindes. Nah, udah tinggal jahit-jahit yang apa, gandeng-gandengannya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan memulai menjahitnya, menjahit gigi walangnya ya. Kita jahit ini, jahit pinggir-pinggir dulu yang melengkung-melengkung itu ya. Pelan-pelan aja, mengikuti apa lengkungan-lengkungannya. Nah, caranya jahit seperti ini. Jahit semua ya, seperti ini semua sampai selesai. Nah, teman-teman bisa juga mengganti ini, sepatu ini bisa dengan ini atau dengan yang ini, kayak sepatu quilting itu diganti. Kemudian kita bisa menjahit lengkungan-lengkungannya. Sepatu ini bisa digunakan untuk memasang aplikasi bordiran. Nah, hasilnya lengkung-lengkung seperti ini, lebih mudah ya. Nah, kalau semua sudah dijahit lengkungan-lengkungannya, kita bisa menggunting rapikan sekitar jaraknya samakan ya, sisa kampuhnya. Kemudian kita cacah seperti ini, dicekris semua biar dia bisa membentuk lengkungannya ya. Kalau tidak dicacah, itu tidak akan membentuk lengkungan-lengkungannya, tidak bisa rapi. Nah, teman-teman, setelah kita cacah semua, kemudian kita gandeng sesuai dengan posisinya. Yang bagian ini kupnat sampai ke bawah kita gandeng, terus bagian samping-samping juga digandeng. Untuk memastikan ukurannya itu pas, yang bagian pinggang itu kita jarumi, kemudian bagian pinggul dijarumi, kemudian juga bagian lutut seperti ini, jarumi sesuai dengan tanda raderan. Dan kemudian yang bagian ini antara keliman sama kain yang roknya itu samakan ya, sisa kelimannya. Terus kalau bisa ini di rader ditandain biar nanti sama.
Tujuannya kalau pas waktu nanti dilipat itu sesuai dengan besarnya rok yang bagian luar ya, seperti ini. Jadi digandeng semua pada tanda-tanda yang dari pinggang sampai pinggul, sampai ke lutut, sampai ujung rok. Nah seperti ini ya. Ini gandeng. Ini yang bagian depan. Yang bagian depan dulu udah selesai, kemudian yang bagian belakang. Nah teman-teman, ini yang bagian belakang udah saya gandeng karena ini nanti saya kasih resleting Jepang, saya jahit belakangan. Yang penting adalah sisi tengah agak ke samping yang lurusnya nyekup nut itu belakang ini udah saya jarumin, dan yang depan ini belakang ya, sampai ke ujung bawah roknya. Kemudian yang bagian depan digandeng juga sekalian. Ini yang bagian depan ya, ini yang bagian depan, samping ini digandeng sama samping bagian belakang. Terus yang ini digandeng juga sama ini. Nah begini nanti posisinya. Nah teman-teman, kita memulai jahit sambungan-sambungan piasnya itu ya. Nah semuanya disambung ya, persingkat saja. Untuk cara pemasangan resleting Jepang ini teman-teman bisa melihat di video saya yang sebelumnya. Saya kasih linknya di pojok kanan atas ya, yang tulisannya I. Oke. Nah teman-teman, kalau misalnya udah selesai semua dijahit, disambung-sambung, untuk penyelesaiannya yang di pinggir ujung rok itu, yang gigi walangnya yang bulat-bulat itu, ini teman-teman bisa pakai cara yang seperti ini. Setelah dijahit, dicacah, terus dibalik, ini bisa dikeluarin begini, dikampuh-kampuh jahitannya, kemudian disetrika ya. Kalau sudah disetrika ini bisa dijahit mepet ke pinggirannya, atau jarak 1 atau 2 stick gitu. Kalau di setrika akan lebih rapi ya. Saya coba mencontohkan.
Contohnya seperti ini kawan-kawan. Ya, seperti ini ya. Nah teman-teman, setelah dijahit semuanya, setelah dijahit semua pinggir-pinggirannya seperti ini, maka akan jadinya seperti ini ya teman-teman. Terus kemudian untuk yang penyelesaiannya bagian dalam ini, rapikan, digunting rapi, sesuaikan satu sama lain ukurannya, terus disum. Nah teman-teman, untuk penyelesaian bahan pinggangnya ini, silakan teman-teman lihat video saya sebelumnya tentang cara memasang kelepan pinggang yang lost band. Oke, saya akan kasih linknya di pojok kanan atas di video ini, yang tulisannya I ya. Oke. Nah kawan-kawan, jadinya seperti ini ya. Ini adalah jadinya. Ini tampak dari belakang. Nah kalau tampak dari samping akan seperti ini. Dan kalau tampak dari depan akan seperti ini ya kawan-kawan. Kalau misalnya posisinya itu menyamping, akan menjadi seperti ini. Akan seperti ini ya. Oke kawan-kawan, jangan lupa subscribe ya, dan komen serta share serta like-nya. Kalau teman-teman mau dibuatin tutorial selanjutnya, bisa request ya di komen. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.